البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman 166, yaitu pembahasan seputar rukun iman yang kelima, beriman terhadap hari akhirat. Karena memang ada wujudnya dan akan kita rasakan semuanya, bahwasanya hari akhirat itu akan datang. Walaupun sekarang kita berada di alam dunia, nanti kita akan memasuki alam penantian, penungguan, jembatan antara dunia dan akhirat, yaitu alam barzakh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quranul Karim, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di depan mereka ada alam barzakh sampai hari mereka dibangkitkan semuanya. Kalau ada orang yang berkata, apakah bisa seseorang mengelak dari azab kubur atau dari siksaan kubur dengan cara mayatnya dibakar? Setelah dibakar jadi abu, dibuang ke lautan biar kehilang jejak? Tidak bisa. Baik matinya terbakar atau dimakan binatang buas, atau dia sudah menjadi abu arang tenggelam di dalam lautan, yang namanya ujian kuburan pasti ada. Nanti akan dijelaskan oleh beliau nanti. Jadi jangan bayangannya yang diuji dalam kubur itu yang dikubur kemudian dipendam di dalam tanah, itu enggak harus. Alam kubur itu alam barzakh itu loh. Alam barzakh kan umum, baik yang dikuburkan di dalamnya, atau yang meninggal karena dimakan binatang buas, atau karena terbakar, atau karena tenggelam di dalam lautan, atau karena terbakar sudah menjadi abu pun pasti akan mengalami yang namanya azab kuburan atau kenikmatan di dalam kuburan. Nah, berarti alamnya sudah lain. Alamnya sudah sudah lain. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat adzabul qabri wa na'imuh, azab kuburan dan kenikmatannya. Tawataratil akhbaru 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam fi thubuti su'alil malakain. Telah banyak kabar-kabar dari Rasulullah SAW fi thubuti su'alil malakain, tentang benarnya adanya pertanyaan dua malaikat. Siapa dua malaikat ini? Munkar dan Nakir. Wa na'imil qabri wa adzabih, dan tentang adanya azab kuburan dan adanya kenikmatan di dalam kuburan. Fal imanu bidzalika wajibun, maka mengimani tentang adanya semua tadi itu wajib. Wa na'imul qabri wa adzabuhu, kenikmatan di dalam kuburan dan azab dalam kuburan, yahsul, akan terjadi, liman istahaqqan na'im awil adzab, bagi orang yang berhak mendapatkan kenikmatan atau azab. Jadi ada ya, jangan sampai kita merasa meragukan atau barakallahu fikum ingin mengelak, tidak bisa. Imma dapat kenikmatan, imma dapat azab di situ nanti. Kata beliau, ubira aw lam yukbar akalathu siba', baik dia dikuburkan dalam tanah atau tidak dikuburkan, dimakan oleh binatang buas pun, awih taraka, atau terbakar, hatta sara ramadan, sampai dia menjadi abu,
au ghariqa fil bahr, atau tenggelam dalam lautan, au ghairu atau selain itu, semuanya akan mengalami. Bayangkan. Mungkin orang kan berpikir, orang-orang yang mengingkari hari apa? Hari kebangkitan, atau orang yang mengingkari alam kubur. Wah, kalau begitu mayatnya dibakar saja. Setelah dibakar, abunya kita hanyutkan di lautan biar kehilang jejak. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala itu akan membangkitkan kembali, akan menghidupkan kembali, menyusun kembali. Ada tulang ekor yang tidak apa? Yang tidak punah. Ingat-ingat. Kullu bani Adam ya'kulhu turab. Semua bani Adam yang dikubur itu akan termakan oleh tanah, kecuali ajbadzanat. Kecuali apa? Ajbadzanat, tulang ekor. Minhu khuliqa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu akan diciptakan dan akan disusun kembali. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai kita bingung atau jangan sampai kita gagal paham dalam masalah ini. Hatta walaupun tadi apa sebutkan tadi, yang meninggal karena terbakar sudah menjadi abu, atau yang meninggal karena tenggelam, atau meninggal dimakan binatang buas, pasti akan mengalami apa tadi? Imma mendapatkan kenikmatan dalam kuburan atau mendapatkan azabnya. Kita lihat, wal adillatu ala dzalika katsiratun jiddan minha, dan dalil yang menunjukkan hal tersebut banyak sekali. Minha di antaranya, ini dalilnya, qaulullah ta'ala, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya, sungguh Allah taala akan memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Jadi kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat, kalau dia itu beriman, Allah taala kokohkan pendiriannya. Ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia akan bisa menjawab. Akan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kan kenikmatan yang didapatkan. Tapi kalau tidak bisa menjawab, yang dia dapatkan adalah apa? Kehinaan, kebinasaan, azab dalam kuburan. Wal iyadu billah. Kita lihat lagi. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah taala menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah taala mengerjakan, melakukan apa saja Allah taala kehendaki. Faqad dalatil ayatu 'ala as-su'al fil qabri. Sungguh ayat ini telah menunjukkan bahwasanya adanya pertanyaan dalam kuburan. Yang kokoh jawabannya mendapatkan kenikmatan. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dibentangkan kasur dari surga. Dihadapkan, tampakkan di hadapannya surga. Karena begitu senangnya si mayit tadi mengatakan apa? Ya Rabb aqimus saah. Wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Karena pengen segera menikmati yang hakiki, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya yang tidak bisa menjawab apa kemarin? Kuburannya disempitkan hingga tulang rusuknya patah, bersilang. Kemudian dibentangkan kasur dari neraka, ditampakkan di hadapan neraka. Karena begitu ngerinya, begitu takut dan khawatirnya, mengatakan ya Rabb la tuqimus saah. Wahai Rabbku, jangan ke hari kiamat. Takut. Karena apa? Neraka yang di hadapannya. Yang berikutnya, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah taala juga berkata, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Bayangkan, Fir'aun dan pengikutnya itu di dalam kuburan, di alam barzakh, itu pagi dan petang disiksa terus. An-naru yu'radun, api neraka senantiasa dinyalakan untuk Fir'aun dan juga teman-temannya. Ghuduwwan wa 'ashiyya, pagi dan petang, pagi dan sore. Wa yauma taqumus saah, dan nanti ketika hari kiamat diperintahkan adkhilu ala fir'aun, masukkanlah keluarga Fir'aun dan teman-temannya, pengikutnya, asyaddal adzab, kepada azab yang lebih dahsyat lagi. Menunjukkan bahwasanya alam barzakh itu ada. Paham ya? Alam penantian, jembatan antara dunia dan akhirat. Jangan sampai bayangan kita sama ya. Nah, kita luruskan, mungkin sebagian orang awam yang jauh dari ilmu, kalau mereka ziarah kubur apa yang mereka bawa biasanya? Bunga. Terkadang membawa air. Karena mereka menganggap bahwasanya alamnya itu ya dunia. Bunga ditaburkan di atasnya, berdalilkan Rasulullah pernah melewati kuburan, menancapkan apa?
menancapkan barakallahu fikum pelepah kurma. Paham ya? Tancapkan di situ. Dalilnya itu biar apa? Biar teringan apa? Adabnya ringan. Itu batil. Itu khusus Rasulullah itu, enggak boleh kita contoh di situ. Paham ya? Itu khusus karena beliau ditampakkan oleh Allah taala mengetahui bahwasanya di dalam kuburan tersebut ada 2 orang diazab. Itu khusus gitu ya. Kalau kita mana tahu. Paham ya? Air dituangkan, diserangkan biar penduduk kuburan dingin katanya. Biar dingin, biar enggak terlalu panas katanya. Itu berarti pemikirannya masih apa? Menyamakan antara alam kuburan dengan alam dunia. Paham ya? Beda. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Kata beliau di sini, fadalatil ayatu 'ala subuti 'adzabil qabri. Di sini menunjukkan ayat ini bahwasanya tetapnya atau adanya azab kuburan. Yang berikutnya, Rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qaal, beliau berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Melewati 2 kuburan. Faqal, seraya beliau berkata, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya kedua orang tersebut, kedua mayit dalam kuburan tersebut sedang diazab. Kok tahu gitu loh? Kok tahu perkara gaib? Wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mana tahu? Orang-orang itu mengkiaskan dengan ini keliru. Karena kita enggak tahu. Ya enggak? Rasulullah tahu, dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh ya. Nah, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah kedua-duanya diazab melainkan karena itu adalah perkara yang besar. Apa perkaranya? Tsumma qala bala. Kemudian barakallahu fikum, beliau mengatakan tentu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perkara tersebut perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, fakana yas'a bin namimah. Dulunya ketika dunia dia berjalan senantiasa apa? Namimah. Namimah itu mengadu domba. Paham ya? Kalau pelakunya sering-sering melakukan namimah digelari dengan namam. Yang diancam dengan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, diancam dengan apa? Diancam dengan tidak akan masuk surga secara langsung. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Apa sih namam? Apa itu namimah? Definisinya sudah kami sebutkan berkali-kali. Definisinya apa? An-namimah. Apa itu? Naqlul kalami bainan nasi ala zihatil ifsad. Itu dihafal definisinya itu ya. Naqlul kalami bainan nasi ala zihatil ifsad. Menukilkan ucapan di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan manusia tersebut. Itu namanya apa? Namanya namimah, mengadu domba. Paham ya? Si A, si B awal mulanya rukun. Awal mulanya Masya Allah, bersahabat, berteman. Datang si C. Si C ini mengatakan kepada si A, kamu itu kata si B orangnya jelek, hidungnya pesek, kakinya pincang. Ngajak-ngajak gitu. Si C datang ke si B, kamu kata si A itu sudah telinganya tuli, kemudian kalau jualan enggak normal, kemudian kalau bicara pun enggak jelas. Nah, akhirnya si A sama si B ketemu, baku hantam di situ, kelahi dia. Ribut, sebabnya si C berarti namimah, mengadu domba, menukilkan ucapan di antara manusia tujuan untuk merusak. Itu hati-hati. Jadi paham yang mana mengadu domba? Bukan domba diadu itu bukan. Paham ya? Jangan sampai antum bingung ya. Mungkin yang kecil-kecil anggapannya itu adu domba itu domba diadu itu bukan ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Mahum insyaallah? Ayo, kita lihat di sini. Naam, kemudian apa yang kedua? Wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana la yastatir min baulih. Dulunya ketika kencing, dia tidak bersuci dari apa? Tidak bersuci dari barakallahu fikum hadas yang dia atau dari najisnya. Setelah kencing dia pergi gitu enggak bersuci. Disebutkan para ulama yang lainnya menafsirkan bahwasanya ketika dia kencing tidak mau menggunakan sitar. Paham ya? Sehingga kencing dalam keadaan terbuka gitu, nampak di hadapan orang. Paham ya? Nah, wallah alam yang zahirnya di sini adalah orang yang tidak bersuci dari air kencingnya. Paham ya? Nah, itu termasuk ancamannya, diadab dalam kuburan. Qala tsumma akhadha 'udan rutban. Kemudian beliau mengambil setangkai yang masih basah. Fakassarahu bisnatain, kemudian beliau membelah 2. Tsumma gharaza, kemudian menancap
ditancapkan kulla wahid minha ala qabrin. Masing-masing tangkai tadi itu ditancapkan di masing-masing kuburan. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa. Semoga tangkai tadi itu bisa memperingan apa? Memperingan adab mereka berdua selama belum kering. Paham ya? Selama belum kering. Sahih Imam Bukhari. Syahidnya di sini apa syahidnya? Ada azab kuburan gitu loh. Harus pertanya kita. Memang kalau zahirnya kita lihat, kelihatannya kalau sehari dua hari kita bongkar, utuh enggak mayatnya biasanya? Masih utuh kan? Tapi alamnya lain gitu loh. Mereka merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Harus kita yakini itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kalau kuburan-kuburan Cina, ini kisah ikhwah yang cerita ya. Kuburan-kuburan Cina itu kan biasanya orang ketika menguburkan itu kan mayatnya apa? Enggak dikasih kain kafan. Dikasih apa? Jas, berdasi, hartanya itu kadang ditumpuk di sebelahnya, emasnya, macam-macam itu ya. Nah, ada orang awam yang dia ya inginnya mencari uang, dibongkar sama dia. Begitu setelah dikubur beberapa hari bongkar ya masih utuh, uangnya diambil, hartanya diambil. Maksudnya kalaupun itu seandainya masih utuh, alamnya beda. Syahidnya itu alamnya beda. Karena kalau alamnya sama kan berarti kan sama yang dirasakan. Karena apa? Datang dalam hadis yang sahih, ketika si mayit di dalam kuburan tersebut ditinggal pergi oleh yang mengantarkan, mendengar apa? Gesekan suara sandal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi beda alamnya. Kita lihat berikutnya. Al-qiyamatu wa alamatuha. Nah, berarti sudah selesai mengenai apa? Adab kubur, alam kubur sudah selesai. Sekarang hari kiamat dan tanda-tandanya. Tentunya sudah enggak asing lagi di telinga kita. Hari kiamat terkadang ungkapannya as-sa'ah. Hadis Jibril yang panjang itu yang sudah antum hafal. Jibril alaihissalam bertanya kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang apa? Hari kiamat. As-sa'ah itu bukan jam. Hari kiamat di situ maknanya. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya itu lebih tahu daripada yang tanya. Tidaklah yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya bagaimana? Justru yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Karena yang bertanya itu malaikat. Rasulullah tahu kalau itu malaikat. Buktinya apa? Mengkabarkan di akhir hadis kepada Umar Khattab. Ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Apa kata Umar Khattab radhiyallahu anhu? Allah Rasuluhu a'lam. Hanya Allah Rasul lebih tahu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, barakallahu fiikum, hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini tadi Jibril datang kepada kalian mengajari perkara agama kalian. Berarti Rasulullah tahu kalau itu Jibril itu loh. Paham ya? Hanya saja datang dalam bentuk manusia. Kan gitu. Syahidnya di sini barakallahu fiikum, hari kiamat itu juga ada. Hari kiamat ada, akan datang nanti ditiup trompet atau sangkakala 2 tiupan. Tiupan pertama semuanya gugur, semuanya pingsan, semuanya binasa. Paham ya? Nah, tiupan kedua bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dikumpulkan jadi satu, telanjang tanpa alas kaki, sendiri-sendiri tanpa berkhitan. Paham ya? Itu keadaan hari kiamat. Kalau mau melihat lagi bagaimana situasi kondisi hari kiamat, dalam surat Al-Hajj ayat pertama itu ya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Artinya apa artinya? Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat sangat dahsyat. Goncangannya dahsyat sekali. Ngeri sekali goncangannya, barakallahu fikum. Naam. Yauma tarawunaha, di hari tersebut engkau melihat goncangan yang sangat dahsyat tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang-orang yang menyusui, ibu menyusui anaknya langsung lari dari yang disusui. Karena ngeri sekali. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, yang hamil langsung keguguran seketika. Bayangkan itu, guncangan yang dahsyat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang goyang-goyang kelihatan mabuk padahal enggak mabuk. Tapi apa? Walakinna 'adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah taala itu pedih.
Ngeri sekali barakallahu fiikum goncangan hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan sangat dahsyat, kemudian apa? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Ngeri. Nah, barakallahu fikum. Allahumma sallim sallim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan sebelum menjumpai hari kiamat. Lah kenapa kok minta seperti itu? Karena sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup di hari kiamat dalam keadaan dia menyaksikan. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, inna syarran nasi 'indallah man yudrikus sa'ah man yudrikuna as-sa'ah wa hum ahya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah taala adalah orang-orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Karena hari kiamat tegak ketika apa? Ketika kondisi keadaan manusia jahat semuanya, jelek semuanya, orang-orang kufar semuanya. Lah orang-orang mukmin pada kemana? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqumus saah illa 'ala syiraril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali apa? Kecuali ketika di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek semuanya. Barulah tegak hari kiamat. Ka'bah Baitulil Haram yang semula Allah telah lindungi dari tentara yang jahat, Abrohah dan pasukannya, tentara gajah. Barakallahu fikum. Nah, nanti di akhir zaman ketika sudah mendekati tegak hari kiamat tinggal orang-orang jahat, Ka'bah itu dibongkar oleh sosok yang kalau kita bayangkan itu kok bisa ya? Badannya kecil, hitam, betisnya kecil. Paham ya? Nah, dari Habasyah dan Ethiopia dihancurkan Ka'bah itu, diambil satu persatu batu batanya. Paham ya? Allah musta'an. Enggak ada yang menghalang-halangi lagi karena sudah enggak ada lagi kalimat apa? La ilaha illallah. Enggak ada lagi kalimat apa? La ilaha illallah. Paham ya? Siapa ini yang menghancurkan Ka'bah ini? Hamdalah. Siapa sosok yang dikenal menghancurkan Ka'bah di akhir zaman ini? Siapa ini? Siapa itu? Memiliki dua betis kecil, hitam orangnya. Namanya siapa? Yang masih ingat? Antum masih ingat ya antum? Ayo antum? Enggak ingat juga antum? Hah? Antum? Hah? Dzu Suwaikotain. Dzu Suwaikotain. Suwaikoh tasghir saqah. Saqah betis. Suwaikoh betis kecil. Suwaikotain dua betis kecil. Dzu Suwaikotain orang yang memiliki dua betis kecil, menghancurkan Ka'bah, bayangkan. Enggak ada yang menghalang-halangi lagi. Allah taala apa? Menakdirkan demikian. Itu akhir zaman nanti. Dihancurkan. Datang dalam hadis yang sahih apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yukharribul Ka'bah yaumal qiyamah dzu Suwaikotain minal Habasyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nanti dari kiamat Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzu Suwaikotain dari Habasyah, dari Ethiopia. Dihancurkan. Dulu yang ingin menghancurkan dari mana? Dari Ethiopia juga. Ya enggak? Abrohah diberikan kekuasaan, berkuasa di Yaman. Membikin apa? Membikin apa? Barakallahu fikum, gereja besar di Son'a. Yang kata mereka tandingan Ka'bah biar ekonomi. Barakallahu fikum, orang-orang Mekah saat itu pindah ke Son'a katanya. Paham ya? Namanya Qulais berhalanya. Akhirnya datang orang Quraisy marah mendengar itu, masuk ke barakallahu fikum gereja tadi, dia buang air besar di situ. Marahlah Abrohah, mengutus pasukan-pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Tentunya bukan sekarang ceritanya ya. Itu hanya sekedar selingan saja. Maksudnya bagaimana syahidnya di sini? Syahidnya hari kiamat itu keadaannya sangat mengerikan sekali. Naam. Kita ambil dikit lagi ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah. Hanya di sisi Allah Ta'ala kunci-kunci perkara ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Wa ilmus sa'ah min mafatihil ghaib. Ilmu tentang hari kiamat termasuk kunci-kunci perkara ghaib. Allati ista'sarallahu biha, yang Allah Ta'ala menyembunyikannya. Karena qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki ilmu tentang hari kiamat. Kita tahu atau tidak? Enggak tahu. Yang kita tahu hanya tanda-tandanya saja. Adapun datang hari kiamat kapan? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam riwayat yang masih diperselisihkan juga, bahwasanya hari kiamat itu datang pada hari Jumat. Jumatnya kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas hari kiamat sudah dekat. Lah kenapa sudah dekat?
Lah waktu zaman Rasulullah aja, Rasulullah sudah mengatakan apa? Bu'istu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini jaraknya. Antara jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya jauh atau dekat? Irsyad. Dekat sekali jaraknya ini. Ini zaman Rasulullah ini. Lah kita sekarang sudah jauh, ya enggak? Nah, barakallahu fikum daripada zaman Rasulullah 1000 lebih. 1000 tahun lebih kan? Nah, barakallahu fikum dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan bahwasanya apa? Sekarang lebih dekat lagi gitu loh. Paham ya? Nah, di sana ada yang menunggu ingin menghancurkan juga. Ya'juj Ma'juj. Ada juga. Ya, di suatu tempat yang dibentengi oleh siapa raja? Dzulqarnain. Nah, barakallahu. Dajjal menanti juga, Dajjal ada juga. Di suatu tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, barakallahu afannya, siapa itu namanya? Nah, Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau salah satu dari kalangan sahabat yang pernah jumpa dengan Dajjal. Nah, itu pun enggak menyebutkan tempatnya di mana, letaknya itu ya. Yang jelas di suatu tempat, suatu pulau mengerikan situ, Dajjal ada penjaganya, jassasah. Apa penjaganya namanya? Jassasah, bentuknya ngeri. Karena begitu lebatnya rambutnya itu enggak diketahui mana depannya mana belakangnya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Wa qad dalla 'ala wuqu'ihi adillatun katsirah jiddan, dan sungguh telah menunjukkan akan terjadinya hari kiamat dalil yang sangat banyak sekali. Pertama, qaul Allah Ta'ala, yaitu ucapan Allah Ta'ala, innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu sungguh akan datang, tidak diragukan lagi, akan tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bu'istu ana was-sa'akahatain wa yaqrin usbu'aih as-sababah wal wusta. Apa artinya? Aku diutus dan hari kiamat seperti ini jaraknya. Beliau menggabungkan antara dua jari jemari ini, as-sababah wal wusta. Jari tengah dengan jari telunjuk. Paham ya? Dekat atau enggak? Dekat. As-sababah ini loh, as-sababah ini jari telunjuk. Dinamakan sababah, para ulama telah menyebutkan karena orang kalau mencaci maki pakai jari telunjuk. Paham ya? Pernah enggak lihat orang mencaci maki, antum kurang ajar? Ya enggak, Pak? Pernah lihat? Gini atau gini? Kalau mencaci maki gimana? Pakai ini, sababah, telunjuk. Kalau orang mencaci maki pakai jempol ini ya, antum kurang ajar antum. Mana keliru, paham ya? Mencaci maki pakai telunjuk, sababah. Sababah, sababah dan sabab. Ya, yang menunjukkan apa? Nah, barakallahu fikum digunakan untuk mencaci maki, sababah ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kalau ada orang misalkan mempersilahkan pakai telunjuk jarang sekali. Tafadhal akhi. Tafadhal silakan duduk. Biasanya pakai jempol, paham ya? Tapi kalau mencaci maki pakai telunjuk, sababah. Paham ya? Ente ini kurang ajar. Wah, pakai telunjuk. Jarang sekali pakai kelingking misalkan. Antum ini wah. Beda ya. Jadi itu memang para ulama telah menyebutkan sababah dari kata apa? Sabaya subbu sabban. Sabab karena senantiasa digunakan apa? Senantiasa digunakan untuk apa? Untuk mencaci maki. Syahidnya di sini barakallahu fikum, tanda hari kiamat sudah kami sebutkan. Kemudian juga hari kiamat pasti akan datang. Kapan harinya wallahu a'lam, yang jelas sudah dekat. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.